A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah Majelis Ta'lim An-Nabawi. Bener ya? Saya panggilnya apa nih? Teteh, Ibu, Mbak? Banyakan yang masih jomblo atau sudah menikah? Oh, rata-rata ibu-ibu muda ya yang sudah menikah. Sebelumnya saya pernah ngisi di sini tapi anak-anak muda. Ya, para mahasiswa, ini alhamdulillah yang hadir ibu-ibu muda semuanya. Lama atau tidak nunggunya? Dari jam berapa mulainya? 8:30. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kajian kita ini kelar jam 5 sore. Kelamaan ya. Ya, saya nggak bisa lama-lama juga karena setelah ini harus ada amanah juga acara ke adik-adik SMA di Tanah Kusir. Teteh-teteh semua, para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya tentang menikah. Wonderful marriage ya. Karena menikah tak seindah postingan. Ini saya ngomongin nikah malu, sebenarnya banyak ibu-ibu di sini. Ada yang sudah menikah 15 tahun jalan pernikahan? Wah, banyak. 20 tahun? Banyak juga. 30 tahun? Ada juga. Masya Allah. 40 tahun? Ada juga. Aduh, saya malu jadinya ini ya. Atau yang masih mungkin seumur jagung, nikah baru setahun, 2 tahun, 3 tahun ada. Ini newborn disebutnya ya. Jadi pendatang baru memasuki dunia pernikahan. Baik, saya izin dulu sama para bunda yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 20 tahun. Karena kalau pengalaman saya sendiri, saya baru berjalan pernikahan itu 8-9 tahun. Dulu cerita sedikit, saya nikah muda Bu. Sekarang kira-kira umur saya berapa? 28, betul. Dulu saya nikahnya 19 jalan 20 tahun. 19 jalan 20 tahun, beda setahun sama suami. Suami 20 jalan 21. Itu kita udah nikah muda, terus nggak mau nyampur sama orang tua sama sekali, dua-duanya masih kuliah. Suami saya waktu itu ada di skripsi akhir kuliahnya, saya baru semester 5 kalau nggak salah. Berat ngejalaninnya, ini jadi pengalaman juga buat para bunda, adik-adik, teman-teman sekalian. Menikah itu bukan membatasi kita untuk tidak beraktivitas lagi. Itulah pentingnya sebelum menikah kita harus punya prinsip komitmen dengan pasangan terlebih dahulu. Karena banyak dan berapa banyak kita lihat nih ya, ini really gitu, kenyataan realitanya kalau orang sudah menikah ketika dia tidak dapat pasangan yang sejalan, tidak punya komitmen yang sama untuk melakukan kegiatan di luar rumah itu harus bertengkar terlebih dahulu. Betul nggak sih? Ibu, Bu, saya mau nanya, tadi berangkat ke Majelis Ta'lim An-Nabawi, izin dulu sama suami atau enggak? Izin. Cium tangan suami enggak? Cium tangan suami atau tidak? Tidak katanya. Peluk suami dulu atau tidak? Kira-kira budaya peluk dan cium tangan suami masih berlaku sampai usia pernikahan sekarang atau tidak? Masih. Jadi suami mau berangkat kerja, kita peluk dulu. Peluknya yang kenceng. Yang belum nikah ketawa ngebayangin, gimana itu maksudnya.
Ya, karena anjuran kalau kita flashback dengan sirah dan kisah para ummahatul mukminin, para istri Rasul, salah satunya istri yang paling manja, paling baper, paling muda, dan paling banyak kemauannya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena usianya masih muda. Pencemburunya luar biasa, manjanya luar biasa. Suatu ketika Rasul dikirimin satu makanan sama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini salah satu istri Rasul yang makanannya enak tenan kalau bahasa Jawanya. Enak sekali, paling pintar masak. Bu, Rasul kan istrinya banyak, beda sama kita ya. Tetapi istrinya ridho untuk saling berpoligami, sebab nikahnya itu karena dakwah. Beda poligami orang zaman sekarang. Banyak film-film layangan putus. Yang lagi rame di RCTI apa? Bunda Jangan Bercerai. Nonton atau enggak? Enggak nonton. Itu kan filmnya semua mengangkat tema tentang pelakor. Ya, beda orang poligami zaman sekarang dengan zaman dulu. Makanya harus ditelisik lagi kalau pengen ngikut sunnah Rasul. Caranya berbeda, modelnya berbeda. Niat Rasul poligami pun bukan karena syahwat ataupun nafsu, tetapi poligaminya Rasul itu turun ayat. Rasul nikahin istrinya yang lain, turun ayat perintah Allah untuk menikahkan. Rasul nyerain istrinya Hafsah, turun ayat tentang talak. Jadi semuanya bernilai dan esensi nilainya itu adalah dakwah sendiri. Ya. Nah, jadi ini jadi reminder, pelajaran penting buat kita semua bahwa menikah itu memang tak seindah postingan medsos. Ini ibu-ibu yang usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun main media sosial atau tidak? Main. Instagram punya? TikTok punya? Oh, emak-emak zaman sekarang ahli TikTok. WhatsApp punya? Facebook punya? Suka upload kemesraan dengan suami atau tidak? Kenapa? Susah ustazah, suami saya susah di fotonya. Pokoknya kalau yang suka ngupload pasangan itu biasanya perempuan, istri. Laki dia akan upload kemesraan dengan istrinya dengan dua catatan. Pertama, dipaksa sama bininya. Betul nggak? Yang kedua, HP-nya lagi dibajak sama istri. Diambil handphonenya, ayah mah nggak pernah foto berdua sama mama, upload kok biar orang tahu. Akhirnya diambil sama bininya, dia upload sendiri. Karena memang mustahilun atau jarang sekali dan susah laki-laki itu ngupload foto sama istri. Ini bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan kalau setelah dia menikah dia makin bucin sama suaminya, betul nggak? Betul. Tapi kalau laki-laki udah nikah, bucinnya berkurang. Sebab apa? Karena selama ini yang dia cari, yang dia kejar sudah dia dapatkan. Makanya biasa aja. Itulah kalau kita sudah nikah, kita harus paham love language, bahasa cinta pasangan. Jadi jangan menyamakan hidup rumah tangga kita dengan orang lain. Ada orang yang dikit-dikit posting di medsos, dikit-dikit gandengan tangan, kita mah boro-boro jalan digandeng sama suami. Yang ada istrinya di belakang, lakinya udah di depan jalan. Betul ya? Atau realita yang kedua, kalau mau jalan pergi masuk mobil, lakinya udah standby, megang setir, istrinya masih ngangkut baju anak, botol susu ketinggalan, kunci rumah belum dibawa, ya. Giliran masuk diomelin sama suami. Lama bener sih. Lama bener dandannya. Padahal bukan lama bener dandannya. Tapi kan suami tinggal duduk di mobil, keperluan perintilan istri, anak siapa yang bawa? Istri. Giliran ketinggalan siapa yang diomelin? Ustazah kok paham bener, pengalaman. Kayaknya di mana-mana begitu ya. Model laki-laki nggak ada yang dia ribet, riuh dan lain sebagainya, semua diserahkan kepada istrinya. Nah, ini bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kalau sudah menikah berarti goal atau tujuan yang dia capai sudah dia dapat. Dulu sebelum nikah Bu, Masya Allah,
Ibu jalan kemana-mana digandeng. Baru pengantin baru ke WC digendong. Naik motor sama suami tahun 70-80 ustazah indah bener. Masih jarang ya namanya tol yang punya mobil masih sedikit gitu ya. Jalan naik motor, motornya juga Supra. Udah paling cakep bener itu tahun 80-an. Begitu naik tanjakan motornya mogok. Pengantin baru. Begitu mogok kata suaminya bilang, "Neng gak usah turun, gak usah didorong, biar abang yang menenteng motornya. Takut Neng lecet," kata suami. Udah 20 tahun berumah tangga, naik motor, motornya bagusan, Vario. Begitu ditanjakan motornya mogok. Kata istrinya, "Bang jangan turun ya takut lecet." Enak bener badan segede gaban gitu, turun. Really atau tidak? Kenyataan gak? Kenyataan. Kenapa laki-laki seperti itu? Saya nih paling hobi dan senang banget dengerin motivasinya Dr. Aisyah Dahlan. Tahu ya Ibu ya? Semua. Dulu saya ngisi bareng di Islam Itu Indah, jadi sering ngobrol sama Dr. Aisyah Dahlan. Bahkan kadang-kadang kita suka teleponan. Saya tuh kalau ada terkait permasalahan rumah tangga saya yang mungkin saya merasa nggak bisa diselesaikan, saya ngobrol sama Dr. Aisyah Dahlan. "Bunda, bisa diganggu dulu nggak sebentar?" "Boleh Ustazah." Akhirnya saya curhat cerita, dan dari motivasi yang beliau berikan, karena beliau ahli neuroscience kan ya, itu tahu tentang otak laki-laki, otak perempuan, itu banyak insight positif buat saya. Ternyata memang kalau laki-laki udah nikah, udah goalnya itu udah kecapai. Ibarat dia pengen metik pohon, dia manjat, udah sampai, udah kepetik buahnya. Tapi kalau perempuan, sebelum nikah dia lebih jual mahal. Udah nikah dia yang bucin, kemana-mana pengen digandeng. Coba lihat deh pengantin baru Bu. Kadang kalau kita lihat di medsos, itu cuman tipuan belaka. Belum lama ada kasus viral. Kasusnya adalah seorang seleb TikTok. Itu di daerah Amerika atau mana saya lupa. Jadi mereka itu suka bikin konten romantis, konten-konten couple gitu, ya couple konten gitu, tentang suaminya yang meluk istrinya, istrinya yang manja sama suaminya, itu di TikTok orang luar. Ternyata suatu ketika kebongkar, ini istrinya dibunuh sama suaminya. Padahal selama ini mereka romantis di media sosial. Sebabnya karena istrinya selingkuh. Sabab musabab dicari dari orang sekitar karena suaminya sebenarnya tidak seromantis di medsos. Ibarat kayak orang acting on kamera, yuk pura-pura. Nanti kalau selesai kameranya sudah off, diem-dieman lagi, cemberut-cemberutan lagi. Itulah kenyataan di media sosial sebenarnya. Jadi saya pengen sampaikan kepada yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, jangan baper ngeliat orang yang posting kemesraan di media sosial itu hoax. Hoax itu. Satu, orang posting di media sosial ya mungkin pengen posting juga. Tapi belum tentu dia nggak punya masalah. Karena orang posting di media sosial pasti yang diposting kebahagiaan. Betul nggak? Siapapun dari kita kalau main medsos pasti yang diposting kebahagiaan, bukan kesedihan. Yang kedua, orang posting kemesraan bisa jadi karena konten. Dia punya YouTube, dia punya TikTok, naikin insight-nya, ya, naikin ratingnya, YouTube-nya, vlog-nya biar lebih nambah lagi viewersnya. Akhirnya dia bikin konten romantis. Atau yang ketiga, gara-gara endorse. Ini yang sering saya lakuin sama suami. Jadi kalau yang lihat IG saya belum tentu seromantis begitu. Karena memang kebutuhan endorse. Sekarang saya kalau bikin endorse bilang, "Bi, gak usah romantis banget deh, jijik," saya bilang. Gak usah gitu-gitu banget, ya udah biasa aja kalau kita memposting untuk pakaian dan lain sebagainya. Karena sebenarnya realitanya gak begitu. Jadi bermedsos itu harus bijak. Jangan sampai gara-gara lihat media sosial kita bertengkar sama suami. Gak usah jauh-jauh, kita temenan WA sama siapa? Tetangga kanan kiri sendiri. Begitu ngelihat status WA tetangga, aduh alhamdulillah nih lagi healing sama suami diajak ke pantai.
Kita nggak pernah diajak jalan sama suami. Akhirnya ngebandingin pasangan orang lain sama suami sendiri. Ya, coba lihat ya. Kok dia jalan ke pantai banyak banget duit suaminya tuh ya. Kok saya di rumah aja masak aja di dapur ngurus anak. Kok ayah beda ya sama dia ya. Akhirnya menumbuhkan rasa tidak bersyukur. Karena mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, kuncinya cuman berapa? 2. Syukur, sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Antara suami istri pasti tiap hari kejadiannya ganti-gantian. Hari ini kita yang syukur, suami yang sabar. Besok suami yang syukur, kita yang sabar. Alhamdulillah ustazah saya bersyukur walaupun punya suami nggak ganteng banget gitu. Ya, nggak apa ya, nggak sama potongannya kayak Aldebaran gitu. Kayak Lee Min Ho, Song Joong Ki. Tapi alhamdulillah suami saya setia, taat kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Syukur saya, walaupun ya kadang-kadang ada sabarnya juga, ngadepin tingkah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau 2 ini diaplikasikan, syukur sabar dalam kehidupan rumah tangga, nggak ada yang namanya rumah tangga yang bermasalah. Yang ada cuman keduanya itu butuh untuk saling menurunkan egonya masing-masing. Jadi kunci sebenarnya pernikahan itu asal muasalnya al-aslu fi zawaj, ya. Pernikahan hukum asalnya menyenangkan, membahagiakan, ya atau tidak Bu? Tidur ada yang nemenin, jalan ada yang gandeng, mau belanja ada yang beliin, ya. Lagi punya masalah ada yang dengerin curhatan kita. Al-aslu awalnya menyenangkan. Tapi kenapa banyak timbul permasalahan rumah tangga, perceraian di mana-mana, KDRT, kekerasan, saling singgung di media sosial, suami istri saling menyakiti karena satu, mereka gengsi, sombong dan egonya tinggi. Jadi menikah itu harus dibarengin egonya dengan keimanan biar turun di bawah keimanan kita. Halo, Bu, betul atau betul? Benar nggak sih kalau kita sering egonya naik ketika sama pasangan? Betul ya? Adik kakak aja likulli ro'sin ro'yun. Setiap kepala berbeda-beda, orang tua sama anak pemikirannya beda. Kakak adik padahal satu rahim, satu lubang, satu orang tua pemikirannya berbeda. Anak kembar yang lahirnya beda 1 menit berapa detik pemikirannya berbeda. Apalagi menikah dengan orang lain yang budayanya beda sama kita, tempat tinggalnya beda, cara lingkungan hidupnya itu bersosialisasi beda, bahkan bahasanya berbeda, itu pun sangat-sangat harus kita pahami bagaimana menyatukan keduanya. Ini saya ada cerita, belum lama, kemarin saya baru pulang umroh. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti nyusul semua jamaah yang ada di sini, insya Allah. Pulang umroh, kebetulan saya umrohnya walillahilham, alhamdulillah tahadus binema itu plus Turki bawa 48 jamaah. Ketika saya sampai di Turki, saya ketemu teman lama saya dulu ketika di kuliah S1. Sekarang beliau menetap di Turki, suaminya dapat orang Turki. Hafiz Quran 30 juz, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, dan kerjaannya sebagai guru di sana. Suaminya asli Turki. Dianya orang Jambi, orang sini, ya, orang Jambi. Saya ngobrol sama dia kemarin. Dia nanya, karena dia taunya seringan ngelihat postingan medsos tentang saya itu bahasnya rumah tangga, ya. Padahal kadang-kadang saya puyeng juga bahas rumah tangga. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang suka posting ceramah saya tentang rumah tangga mulu. Kadang-kadang omongan saya ketampar buat diri saya sendiri gitu kan. Ya Allah ya Rahman. Akhirnya dia konsultasi, dia bilang, Syif, lebih enak nikah sama yang satu negara ya, kata dia. Saya bilang, loh ada apa nih? Akhirnya dia curhat. Jujur katanya,
Ana ngerasa berat banget ngejalanin rumah tangga sama orang yang beda negara. Ya, di sini ada yang mau dapat orang Korea? Mungkin ada yang cita-cita dapat orang Arab, ya, Jerman ataupun yang lainnya, silahkan ya, itu hak kita. Tapi yang perlu digarisbawahi dan difahami, ini cerita dari kawan saya sendiri. Dia bilang, apa memang rumah tangga itu banyak masalah ya Syif? Saya bilang, siapapun jodoh kita, mau satu negara, mau satu kota, mau satu bahasa, ya pasti nggak ada yang namanya nggak punya masalah, ada aja. Mau dua-duanya faham agama, mau dua-duanya hafizah Quran, mau dua-duanya itu anak ulama, rumah tangga tidak ada yang luput dari masalah, semua diuji dengan masalahnya yang berbeda. Ada yang ujiannya anak, punya anak banyak, ada orang yang disentuh dikit sama suaminya tiap tahun ngelahirin. Dipegang doang begini sama lakinya, ngelahirin. Kalau bahasa lagu kita itu, kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Kan banyak ya, ada tipe-tipe perempuan yang seperti ini Masya Allah suburnya luar biasa, Allah kasih kelebihan. Tapi ternyata ujiannya beda, anaknya banyak dan bisa dilihat salah satu ujiannya adalah dari anak. Entah anak yang menguji karena kedurhakaannya, karena agamanya yang kurang, atau dia banyak anak tapi ada satu anak yang nguji dengan penyakit. Saya punya saudara anaknya 12. Dia punya anak 2, yang satu kena penyakit mental, yang satu itu mohon maaf sekali autis. Berarti kan ujiannya beda. Ada orang yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, ya Allah, saya nggak kunjung dikasih keturunan. Ujian atau bukan? Ujian. Harus sabar atau tidak? Ya Allah, kesana kemari saya sudah program. Zikir apapun dari ustadz, ustazah, guru sudah saya amalkan. Rangkaian pengobatan, minum ini itu sudah saya lakukan. Tapi tidak kunjung, ya Allah, Engkau karuniakan anak kepadaku. Itu ujian. Nabi Zakaria dengan istrinya pun diuji dengan lamanya keturunan yang hadir. Setelah Maryam ponakannya hadir, dilahirkan, baru Zakaria pun punya anak sama istrinya, tapi usianya sudah menginjak 70 sampai 80 tahun. Wallahu alam, istrinya masih Allah kasih kesuburan untuk hamil. Jadi yang sampai saat ini sudah usia 40, 50 belum juga hamil, sabar. Kalau Allah sudah mengatakan, idza aradta syai'an ayyakula lahu kun fayakun, setua apapun dia, kalau Allah tahu waktu yang terbaik dikasih. Ada sahabat ayah saya, ini Habib ya, istrinya Syarifah. Habib itu kan harus nikahnya sama Syarifah ya, biar menjaga keturunan. Sekarang usianya 46 tahun, suaminya itu hampir 50. Mereka menikah sudah lama, dari usia 20 belum juga punya anak. Masya Allah, tahun kemarin baru lahiran, sekali lahir 4 anaknya. 2 laki-laki, 2 perempuan, artinya 2 habaib lahir, 2 syarifah lahir, 4. Kalau dihitung-hitung ada orang yang dari usia 20 tahun menikah sampai 40, segitu juga jumlah anaknya. Tapi lahirnya 5 tahun sekali. Nah ini berarti yang harus kita pahami, Allah paling tahu kapan waktu yang terbaik, jangan putus asa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. La tahzan innallaha ma'ana, karena itu salah satu ujian dan tanda bahwa Allah cinta sama kita. Ada manusia yang gak pernah diuji, namanya istidraj. Sering dengar? Istidraj itu apa? Ada yang tahu? Apa pengertian istidraj? Bismillah. Ada yang tahu? Istidraj itu hidupnya selalu enak, padahal itu tanda gini. Istidraj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah, Allah cabut dari hidupnya. Berapa banyak orang yang gak pernah sholat, sedekah pelit, tapi kaya aja tuh terus, gak pernah miskin, betul gak?
Ada nggak di kampung kita yang modelnya begitu? Kok nggak miskin-miskin nih orang, padahal pelit, sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, tapi usahanya kok makin besar. Itu istidroj namanya. Kok saya ustazah sholat rajin, tahajud nggak ketinggalan, duha masya Allah, sedekah saya banyak, tapi kok saya miskin aja dari dulu. Itu tandanya rahmat Allah masih ada pada kita. Kemiskinan tersebut berarti ujian. Tanda hamba dicintai oleh Allah, ibtalahu, diuji sama Allah. Kalau manusia udah nggak diuji, tandanya Allah udah nggak cinta sama dia. Makanya kalau kita cuma ngelihat kehidupan rumah tangga orang dari medsos, hoax, di balik keindahan yang dia perlihatkan ada ujian di dalamnya. Kok romantis banget sama suaminya, kita nggak tahu apa suaminya pernah selingkuh, apa suaminya kasar, KDRT. Kan yang kita tahu cuma dari postingan saja. Dia posting, flexing. Ada yang posting, alhamdulillah ulang tahun anniversary dari suami, dihadiahin tas harganya 25 juta. Gucci, Louis Vuitton ya. Kita nggak tahu tasnya itu ngutang atau cash. Betul nggak? Kan yang kita tahu cuma postingan aja. Alhamdulillah hadiahin istri mobil terbaru. Ngomong-ngomong itu cash atau ngutang? Ya, jadi cukup kita bersyukur ngelihat medsos, udah itu dunia maya, cuman angan-angan saja, nggak usah diseriusin. Saya ngobrol sama kawan saya, lanjut atau tidak? Lanjut. Dia bilang, Syif, anak 4 tahun di Turki katanya. Dia sudah 4 tahun ya, anaknya usia 2 tahun sekarang. Kadang-kadang pengen pulang, nangis, pengen balik sama orang tua jauh kan ya. Di Turki dia ngerantau sendiri, punya suami orang sana. Pertama masalahnya itu adalah terkait bahasa. Kadang kesel sama suami tapi bingung cara marahnya gimana. Segitu dia anak pesantren yang bisa bahasa Arab, kadang-kadang dadah, ana pokoknya gitu ya. Gimana dengan orang yang dia dapat orang luar negeri, Inggris nggak bisa, Arab nggak bisa, dan suaminya ini walaupun pintar Arab Inggris tapi kebiasaan ngomongnya pakai bahasa Turki. Turki kan beda lagi ya, seni seviyorum, apalagi tuh, saya juga nggak hafal tuh ya, bahasanya agak susah mereka itu. Nah ini dia bilang terkait bahasa, dari bahasa kita sering berantem. Yang kedua, makanan. Itulah kenapa dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita belajar fikih ya, kan salah satu kewajiban suami kepada istri itu apa? Ngasih nafkah. Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Mau istrinya kaya, miskin, masih muda, sudah tua, punya pendapatan atau tidak, bekerja atau di rumah, wajib suami ngasih nafkah. Tidak ada limit dan tidak ada pengecualian. Tapi banyak suami sekarang yang lepas tanggung jawab nafkah karena dia merasa istrinya punya pendapatan. Udah, saya nggak usah ngasih kamu kan duitnya banyak, kamu dapat gaji. Berdosa suami yang tidak memberikan nafkah. Nah dalam kitab Fathul Qorib, suami wajib ngasih nafkah ke istri, plus kalau kata Said Sabiq, salah satu ulama terkenal, ulama fikih, nafkah itu kategorinya bukan cuma sandang, pangan, papan, tempat tinggal, makan sama pakaian, bukan. Tapi skincare, kosmetik, apalagi? Kebutuhan yang memang harus dipakai sama perempuan itu juga wajib dikasih sama suami. Ngomong-ngomong, ibu-ibu pernah dibeliin lipstik gak sama suami? Dibeliin bedak? Jalan sama suami ke mall, ada outlet make up. Kata suaminya, mama, bedak mama udah habis belum? Kalau bedak mama udah habis, sok ambil, pilih yang mama mau. Pernah gak kayak gitu? Pernah nggak? Yang diem aja mikir, jarang bener digituin katanya. Ya, atau sekiranya kita capek di rumah ngurusin keluarga 24 jam full.
Ibu rumah tangga itu gajinya kalau mau digaji kalah babysitter sama IRT. Nggak terbatas, saking capeknya ngurusin rumah, baru beresin mainan anak udah diamburin lagi sama anak. Betul ya? Baru ngepel udah dikotorin lagi. Baru beresin tempat tidur udah loncat-loncatan berantakan lagi. Ya Allah, nggak ada limitnya kerjaan ibu rumah tangga. Lagi capek ngurus rumah tangga, datang suami, Mama capek ya hari ini ngurus rumah. Iya Pak, ya udah Mama me time dulu ke salon nih 5 juta buat Mama ya. Pernah atau enggak? Pernah atau tidak? Sama, saya enggak pernah juga. Ya, tapi paling tidak ini harus jadi apa ya disebutnya ya, peringatan buat para suami. Kalau nafkah itu bukan cuma tempat tinggal sama makan aja. Tapi kebutuhan skincare, buat self care, merawat diri. Karena kalau istri cantik yang bangga siapa Bu? Suami. Dibawa kondangan istrinya bening, yang bangga siapa? Suami. Diajak ketemu temennya istrinya cantik, yang bangga siapa? Suami. Padahal yang ngasih skincare suami atau bukan? Bukan. Tapi yang dipuji siapa? Suami. Ih dia mah abis nikah sama si A makin cantik katanya. Ini pasti kenceng nih katanya nafkahnya. Dia nggak tahu kita nyari duit sendiri. Ya, ini kan banyak yang demikian. Nah, jadi ini teman saya masalah bahasa, masalah makanan. Makanan itu kalau dalam bab nafkah, kata Said Sabiq bahkan laki-laki itu harus ngasih makan istri sesuai dengan apa yang dia dikasih sama orang tuanya. Dan sesuai dengan adat budaya, misalkan suaminya orang Jakarta, dia nikahin istrinya orang Padang. Padang itu makanan sehari-harinya apa? Rendang, gule-gule. Mahal nggak? Mahal. Ini kalau suaminya orang yang mampu, dia wajib bahkan harus ngasih makan istrinya sesuai dengan apa yang istrinya makan sehari-hari. Kalau istrinya orang Padang, kasih rendang. Jangan dikasih tempe sama tahu, ya. Tetapi istri yang baik, dia tidak akan menuntut macam-macam sama suami, walaupun dia sering dikasih rendang sama suami, karena dia tahu sama orang tua, karena dia tahu kemampuan suami cuman bisa tahu tempe, dia jadi istri yang bersyukur. Jadi suaminya memuliakan istrinya, istrinya tidak banyak menuntut terhadap suaminya. Ini yang dulu diajarin sama Rasulullah. Suatu ketika Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, siapa itu? Putrinya Rasul. Lagi numbuk gandum itu capek buat dimasak ya orang-orang Arab sana. Datang Rasul, Fatimah menangis, bercucur keringatnya, capek dia ngulek gandum. Dan memang Ali ini bukan orang yang kaya raya. Ya, bahkan kadang-kadang mereka kekurangan untuk makan tapi nggak pernah minta-minta sama orang lain. Datang Rasul, kata Rasul, wahai Fatimah, kenapa kok lelah sekali sepertinya? Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, tolong dong bilang sama suamiku Ali, aku nih capek ngurus rumah tangga, kata Fatimah. Belum ngurus anak yang nggak bisa diam, numbuk gandum, beresin rumah yang tidak kelar. Wahai ayahandaku, tolong bilang ke Ali, kasih aku pembantu, kata Fatimah. Rasulullah tertawa, tersenyum, dipeluk anaknya sambil dinasehati. Wahai Fatimah, andai kata engkau pengen pembantu, bisa aku sampaikan ke Ali dan pasti ada orang yang membantu kamu. Itu hal yang mudah, kata Rasulullah. Apalagi aku ini Rasulullah ya, Rasul. Ibaratnya banyak orang yang cinta sama Rasul, masa mereka nggak ada yang mau ngabdi sama keluarga Rasul? Banyak, kata Rasul. Tapi bukan itu poinnya nak. Lelah kamu, berkeringat kamu, ngurus suami, ngurus anak, tumbuk gandum, dan kamu tahu suami kamu itu bukan orang yang kaya, tetapi kamu bersyukur dengan keadaan kamu sekarang, maka baktimu kepada suamimu itu lebih baik daripada kamu menyuruh orang lain untuk membantu pekerjaanmu. Kata Rasul. Ini jadi muhasabah, reminder buat kita semua.
Kita kadang-kadang rumah udah ber-AC, alat-alat rumah tangga udah canggih, nyuci pakai mesin cuci. Yang terbaru sekarang nyuci piring ada mesinnya. Udah ada yang punya apa belum? Ya nggak usah, capek juga. Ya, listriknya olok kalau bahasa kitanya, besar. Itu kalau di luar negeri, di Korea, ada kawan saya di Korea, dapat orang Korea juga nikah di sana. Saya suka lihat story-nya, pernah nanya-nanya, itu berapa ya? Oh emang di Indonesia belum ada? Belum. Kalau di Korea masih harganya 15-17 juta alat buat mesin cuci piring. Jadi piringnya yang kotor masukin semua, penggorengan, tinggal tombolnya dipencet, bersih, udah keluar. Tapi lebih enak nyuci piring pakai tangan ya Bu ya, betul nggak? Betul ya, insya Allah. Nah itu, kata Rasul, wahai Fatimah, andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah, kata Rasul, maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking pentingnya berbakti dan mencari ridho suami. Berat atau enggak? Berat enggak? Berat ustazah. Iya kalau suaminya soleh, kalau suaminya toleh. Durhaka kan, tolih itu kan lawan kata solih kan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, solih artinya baik, tolih artinya durhaka. Kalau suami saya soleh, baik sama bini, biarpun miskin, akhlaknya baik ustazah, pasti saya jadi istri yang bersyukur. Ini kadang-kadang udah miskin banyak tingkah, cakep kagak? Apa nggak makan hati ustazah tiap hari? Mungkin kalau suami saya kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Rasulullah, jangankan pembantu, nggak pengen saya ustazah, pengennya saya berkhidmat sama suami. Itulah ujian buat para istri. Makanya kenapa istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam syurga? Sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat. Sudah dipenuhi oleh suami tapi nggak pernah berterima kasih. 5 tahun berumah tangga, apapun yang kita inginkan dikasih sama suami. Ada 1 tahun, begitu tahun ke-6 suami bikin salah, 5 tahun kebaikan hilang di mata kita. Yang diingat kesalahannya. Salah satu penyakit perempuan, kalau suami punya kesalahan, itu dalam 1 hari full diungkit terus-terusan kagak berhenti. Betul nggak? Mau makan ayah inget nggak kesalahan ayah kemarin? Ingat bunda, ayah minta maaf. Ketemu di dapur ayah inget nggak kesalahan ayah kemarin? Bunda masih nyesek di sini. Ingat bunda, ayah minta maaf. Mau tidur, ayah jangan madep muka bunda, madep sana. Bunda masih ingat kesalahan ayah kemarin. Kata suaminya, ya Allah susah banget nenangin hati perempuan ini. Betul nggak? Jadi kalau perempuan ngambek memang obatnya cuma 2. Apa itu Bu? Pertama, perempuan kalau ngambek kudu dikasih duit. Nanti ngambeknya hilang. Mama jangan marah nih, duit buat mama. Ngambeknya hilang. Yang kedua, perempuan kalau ngambek atau marah itu butuh dipeluk sama suaminya. Betul? Karena Aisyah juga begitu. Aisyah marah sama Rasul, bla 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 bla. Saking geramnya itu marah sama Rasul, entah karena cemburu ataupun yang lainnya. Rasulullah nggak ngambek sama istrinya, nggak balik dengan kemarahan, tapi Rasul bilang, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, dikecup kening istrinya, dipeluk sama Rasul. Yang tadinya marah Siti Aisyah, hilang kemarahannya sebab dipeluk oleh suaminya. Jadi pada intinya istri kalau mukanya lagi merenggut, gak nanya sama suami seharian, kuncinya 1, papa mamah butuh dipeluk. Kalau udah dipeluk masih ngomel juga. Nah ini kebangetan model istri yang begini ya. Karena Aisyah setelah dipeluk sama Rasul, marahnya hilang, dia minta maaf, minta ridho sama suaminya. Jadi salah satu kunci surga perempuan adalah ridho dari Indah atau enggak?
Perempuan andai kata dia wafat, suaminya ridho terhadapnya, kata suaminya bilang, ya Allah, aku bersaksi istriku orang baik dan aku ridho dengan apa yang dia perbuat selama menjadi istriku. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Maka Allah masukkan istrinya ke dalam syurga sebab ridho dari suaminya. Tapi kalau ketika istrinya wafat, kata suaminya, aku gak ridho ya Allah, istriku ini gak pernah patuh, orang yang buruk, aku tidak ridho ya Allah. Apalagi kalau suaminya orang soleh. Beda kalau suaminya durhaka, maka tidak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang jomblo, yang belum pada nikah, buru-buru dah nyari suami, ya, biar bisa dapat ridho dari suami. Tapi saya pengen kasih dua hal. Menikah itu tidak seenak postingan medsos. Yang kedua, menikah juga tidak semenyeramkan berita-berita viral yang ada sekarang. Belum lama kemarin di Bakaheni, istri dilempar ke laut sama suami. Tahu beritanya? Kita kalau punya suami model begitu, kira-kira kita apain Bu enaknya? Lihat kasus viralnya. Untung saja qadarullah, karena pertolongan Allah, istrinya selamat karena kepegang besi kapal. Nggak nyampe nyemplung ke laut. Di lautan lepas begitu. Inilah pentingnya ketika mencari jodoh harus selektif. Jangan cuma makan gantengnya, jangan cuma makan rayuannya, jangan cuma makan hartanya, jangan cuma makan jabatannya, tapi yang harus dimakan betul-betul untuk keberlangsungan rumah tangga adalah agamanya. Orang kalau yang agamanya baik, akhlaknya pasti baik. Ustazah, banyak kok orang paham agama tapi akhlaknya nggak bagus. Dia cuma paham tapi tidak mengamalkan isinya. Yang bagus adalah biar agamanya tidak begitu kuat, tetapi akhlaknya sesuai dengan tuntunan agamanya. Itu kasus viral kemarin. Istri dilempar sama suami gara-gara berantem. Berapa banyak istri dibunuh sama suami. Belum lama suami kemaluannya dipotong sama istri. Ini yang harus jadi perhatian, bukan cuma kita nyari suami yang baik. Suami juga kalau nyari istri, kudu istri yang baik. Jangan sampai marah dikit gorok, marah dikit tusuk, marah dikit gampar, marah dikit dibanting istrinya, abis itu cipika-cipiki lagi. Kan banyak kasus demikian ya Bu ya. Nah ini jadi reminder, perhatian besar buat kita bahwa menikah itu tidak semenyeramkan di berita-berita yang viral, tapi juga tidak seindah postingan media sosial. Postingan media sosial hanya untuk kepentingan tertentu saja. Ya. Jadi saran saya kalau kita mau posting pasangan, boleh silakan posting, tapi jangan pernah infokan kelebihan pasangan kita. Ada orang belum nikah, ngelihat postingan kawannya yang sudah menikah. Bu, pelakor itu hadir karena kita yang membuka pintunya. Jadi kalau ibu-ibu nonton film Indosiar, Indosiar ini temanya pelakor semua ya. Rata-rata ya, yang lagu terangkanlah, terangkanlah tuh, udah tentang pelakor rata-rata. Nah, pelakor itu bisa hadir, orang ketiga bisa hadir karena kita terlalu berlebihan memuji pasangan di depan orang lain. Bikin status di WA, alhamdulillah punya suami rajin sholat, lembut sama istrinya, makasih ayah selalu memberikan yang terbaik buat aku. Ada istri orang yang gak pernah diratukan sama suaminya, yang gak pernah dimanja sama suaminya. Begitu ngelihat postingan temennya, apa dia bilang dalam hatinya? Suami saya gak kayak gini, andai suami dia itu jadi suami saya. Gara-gara ngelihat postingan orang. Atau suami kita ganteng, posting kegantengannya. Aduh, alhamdulillah tiap bangun tidur yang dipandang seger katanya. Sampai divideokan suaminya lagi tidur dengan kegantengannya, suaminya lagi makan di Zoom dengan ketampanannya. Itu artis banyak banget yang modelnya begitu Bu.
Jangankan orang lain ngelihat, kadang-kadang saya ngelihat aja takjub, ya Allah, ganteng bener lakinya emang. Ya betul nggak? Wajar nggak kita main media sosial? Kita punya mata, mata itu fungsinya buat apa? Ngelihat. Banyak sekarang artis, selebgram, youtuber itu berlebihan. Asal posting lagi dicium sama pasangannya. Asal posting pelukan. Asal posting bikin video-video. Kadang-kadang kita jalan-jalan sekarang Bu, ini realita lagi ya, saya pengen ungkapkan. Orang healing zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu semenjak ada handphone. Kalau dulu kita healing ke pantai, ke gunung, menikmati waktu dengan pasangan. Ayah enak bener anginnya ya, iya mah. Ya makan enak ya, rasanya enak mah. Sekarang apa-apa serba foto sama video. Baru sampai ke tempat cantik, ya ada pemandangan. Ya bentar fotoin dulu ya, fotoin. Videoin dulu ya, videoin. Udah bergaya-gaya istrinya, dilihat. Ayah ini gendut banget. Coba ulangin. Kata suaminya, ya Allah, males bener liburan kalau begini. Kenapa? Karena kalau liburan suami jadi tukang foto. Bener atau enggak? Bener ya? Jadi orang liburan zaman sekarang itu enggak bener-bener menikmati liburan. Sebab yang dia cari video, foto, karena apa? Karena idolnya itu para artis dan selebgram. Ngelihat artis sama selebgram jalan-jalan sama suaminya, kok bisa bikin video cantik-cantik gitu ya? Akhirnya begitu kita jalan-jalan, ya coba yuk ayah begini, mama begini, begitu udah jadi kok beda videonya sama yang selebgram-selebgram. Ya kalau tujuan kita ngikutin mereka, kita capek Bu, capek, bener. Makanya kalau saya paling anti minta foto sama suami, paling anti. Yang pertama fotonya nggak benar. Yang kedua kadang-kadang kita kelihatan gendut, pendek dan lain sebagainya. Asal-asalan suami ini kalau moto, kadang-kadang kita difoto lagi merem, lagi kayak gimana, ya kan? Yang terakhir saya lucu, kemarin saya umroh sama suami. Kebetulan nggak bawa anak, cuman berdua karena kita bimbing jamaah kemarin fokus. Begitu di Masjid Nabawi, suami saya minta videoin, udah saya videoin. Kalau saya yang videoin suami saya benar, nggak ada kesalahan, bagus. Dan dia merasa hasilnya, katanya, bagus kata dia. Begitu saya minta gantian, Abi, tolong dong Abi videoin Uma. Oh oke katanya. Begitu saya lagi jalan Bu, saya jalan begini, dia videoin di belakang, tiba-tiba dia ngilang. Saya bilang mana ini yang videoin saya tadi? Saya telepon Abi kemana? Aduh Abi males videoin Uma, rame orang katanya. Ya nggak ninggalin gitu aja kan bingung laki kita kemana ya Bu ya. Astagfirullah, saya bilang itu Bu. Jadi lebih baik kalau minta foto jangan sama laki sendiri. Kecuali suaminya fotografer. Atau orang yang hobi foto. Karena yang ada sakit hati kita nanti, sakit hati. Udah dandan cantik-cantik, pakai baju baru, outfit terbaik. Ternyata pas dipoto nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Bukan kita yang salah, yang motonya nggak profesional, ya profesional. Jadi bagus kalau jalan sama keluarga udah jalan aja dah, gitu ya. Nah ini salah satu hal yang harus kita pahami, bahwa itulah realita-realita kehidupan rumah tangga, apalagi di zaman media sosial, di zaman milenial seperti ini. Maka bijaklah dalam bermedia sosial menggunakan handphone. Handphone ini cukup jadi wadah untuk kita bekerja dan berkomunikasi. Jangan semua dinilai dari handphone. Ada orang gak jadi nikah minta maharnya sertifikat rumah. Gara-gara ngeliat TikTok katanya ada yang dibawain mobil, motor. Nah sebab ngeliat media sosial, hidup kita yang sebenarnya itu gak akan tenang. Makanya itulah kenapa judul kita menikah tidak seindah postingan medsos. Nah untuk terakhir, karena sudah jam 11, dikit lagi ya, gak apa-apa ya. Ini sudah pada pegel kayaknya ya dengerin ceramahnya ya. Nah sedikit lagi,
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah terjadinya pernikahan, ya, setelah terjadinya pernikahan. Maka penting buat anak-anak zaman sekarang yang mau nikah, teteh-teteh yang masih pada jomblo, sebelum pernikahan itu kita buat yang namanya perjanjian pranikah. Ya, perjanjian pranikah. Nah, ini yang disebut prenuptial agreement, perjanjian pranikah. Dan perjanjian pranikah bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau menikah, tapi yang sudah menikah juga boleh. Perjanjian pranikah itu biasanya bahas apa saja? Pertama, mengatur tentang perselingkuhan dan poligami. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban pasangan. Yang ketiga, mengatur tentang cara mengurus anak, pembagian waktu, nafkah, dan PIN kepemilikan masing-masing yang dimiliki, misalkan PIN ATM, PIN handphone, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perjanjian pranikah itu berfungsi sebagai alat untuk yang mewadahi, ya, apabila adanya pemisahan harta. Contoh gini, ada orang mau nikah, ketika dia nikah ternyata setelah nikah dia merasa dibohongi, sebab suaminya punya hutang sampai miliaran. Kan kalau sudah suami istri berarti yang harus bayar istrinya juga, betul nggak? Nah, pentingnya perjanjian pranikah itu untuk membedakan harta masing-masing. Ada harta yang dibawa sama suami, ada harta yang dibawa sama istri, ada harta bersama yang didapati ketika sudah menikah, itu namanya harta bersama. Makanya kalau ada orang bercerai, itu ada pembagian harta gonogini, namanya harta bersama. Punya rumah, kapan punya rumah? Setelah nikah, berarti itu hak keduanya. Rumahnya harus dibagi dua antara suami dengan istri. Punya motor, kapan belinya? Setelah nikah, berarti milik keduanya, harus dibagi dua. Tapi ada harta yang dibawa sebelum nikah. Umpamanya suami sebelum nikahin kita udah punya mobil, itu mobil dia bukan mobil kita. Jadi kalau nanti perceraian, kita nggak ada hak, sebab itu adalah hak bawaan dari sebelum nikah. Maka penting perjanjian pranikah untuk membatasi kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan, tadi hutang pihutang, ya, termasuk uang-uang yang haram, itu bisa dibatasi dengan perjanjian pranikah. Kemudian yang kedua, perselingkuhan. Dulu suami kita baik, ternyata setelah nikah dia selingkuh. Karena ada perjanjian pranikah, apa perjanjiannya isinya? Kalau saya diselingkuhi oleh suami, maka jatuh talak suami kepada saya, misalkan. Atau ada yang perjanjian pranikahnya, saya selama masih sehat, kuat, bisa memberikan anak, tidak punya penyakit apapun, maka saya enggan untuk dipoligami. Andai kata saya dipoligami tetapi keadaan saya sehat walafiat dan tidak ada halangan apapun, maka jatuh talak suami kepada saya. Itu perjanjian pranikah biar pasangan kita nggak macem-macem disebutnya. Setelah nikah juga boleh ngajuin. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak jadi korban sendiri. Udah diselingkuhin, nggak dapat harta gono gini, nggak punya rumah, hidup susah. Nah, ini yang sangat-sangat meriskankan sekali. Maka penting untuk membuat perjanjian pranikah, ya, karena menikah tidak seindah media sosial. Jadi perjanjian pranikah nanti bisa diajukan ke KUA bagi yang mau menikah, didaftarkan ke KUA, ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian nanti bisa dibawa ketika proses acara ijab dan kabul. Ini sesuai keputusan MK nomor 69 tahun 2015 tentang perjanjian pranikah, ya, prenuptial agreement disebutnya. Gitu ya, teteh-teteh semuanya. Jadi karena sudah jam 11 juga, maka terakhir yang ingin saya sampaikan, menikahlah dengan seseorang yang sekiranya terus bisa bertumbuh bersama, saling sabar, saling syukur menghadapi ujian hidup. Karena kembali lagi, karena kita sudah ngaji di sini, selepas dari sini ujian pernikahan apapun yang kita hadapi, kita harus jadi penyemangat buat pasangan kita sendiri. Ayah, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji, ayah.
Ada yang diuji dengan keuangan, ada yang diuji dengan penantian anak, ada yang diuji dengan anak-anak yang durhaka, ada yang diujinya dengan pasangan sendiri yang tidak setia, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan orang ketiga, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan ipar-ipar, dan bahkan ujian-ujian lainnya yang pasti semua orang merasakannya. Tidak ada yang tidak luput dari ujian pernikahan. Bahkan Rasulullah pun dulu rumah tangganya diuji. Tahu nggak ibu-ibu yang dulu Aisyah itu difitnah selingkuh? Tahu ya? Itu yang disebut dengan hadisul ifki, berita bohong. Yang Aisyah ketinggalan rombongan habis perang, Aisyah jalan sama laki-laki. Laki-laki itu bukan selingkuhan Aisyah, dia cuman menjaga istri Rasul yang memang sendirian ketinggalan. Tapi ada salah satu ya, ini kaum munafikin yang ikut perang, dia membuat hadisul ifki, berita kebohongan, dibilangnya Aisyah berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Akhirnya Rasul kembalikan Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar. Tiap hari Aisyah nangis. Dan Rasul hampir mentalak Aisyah gara-gara kasus itu. Sebab itu beritanya udah tersebar di Madinah, di kalangan umat muslim. Siti Aisyah istrinya Rasulullah berselingkuh katanya. Rasulullah malu. Rasulullah juga tidak bisa menanyakan kebenaran. Karena pasti yang namanya manusia bisa berbohong ya. Ditanya Aisyah, engkau berselingkuh? Tidak wahai Rasul. Tapi banyak katanya fakta yang mengatakan bahwa perselingkuhannya benar terjadi. Nah ini dikembalikan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq. Dia menangis setiap hari, tapi Rasul tiap hari ngintip istrinya bagaimana keadaannya, tidak berlepas diri. Sampai turun ayat yang mengatakan bahwa istrimu Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang suci. Baru Rasul ambil lagi istrinya dari rumah ayahnya. Pelajaran pentingnya apa? Kalau suami udah gak cinta sama istri, kalau istri buat kesalahan, kalau ada masalah dalam rumah tangga, lebih baik pulangkan saja ke rumah orang tua daripada engkau menyakiti anak orang yang sudah dibesarkan. Gara-gara istrinya bikin salah dibunuh, gara-gara istrinya bikin perkara dihabisi nyawanya. Tidak seperti itu, cukup kembalikan kepada orang tuanya. Insya Allah nanti bisa disampaikan kepada pasangannya masing-masing. Baik, karena sudah jam 11, saya alihkan kepada moderator. Silahkan Mbak. Iya, mic-nya. Maaf ya Ustazah. Kunci pernikahan adalah syukur dan sabar. Bersyukur untuk kehidupan pernikahan kita tanpa perlu melihat kebahagiaan orang lain, apalagi hanya melihat kebahagiaan orang lain melalui media sosial. Sabar untuk segala kekurangan pasangan, sabar dalam segala permasalahan pernikahan, karena semua pernikahan pasti memiliki masalahnya masing-masing. Menikah bukan hanya tak seindah postingan media sosial, tetapi menikah juga tidak seburuk berita yang viral. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ustazah Syifa telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Langsung 3 saja Ustazah. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya? Masya Allah. Saya Mufi Ustazah Syifa. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang konsep perjanjian pranikah itu. Sedikit saya tahu perjanjian pranikah itu kalau yang anak-anak zaman now ini kan buatnya itu kadang sampai ke notaris gitu ya sebelum mereka menikah gitu, sampai sebegitunya gitu. Terus baru mungkin nanti dibawa ke KUA.
saya sebenarnya agak khawatir. Kekhawatiran saya tuh begini, apakah perjanjian pranikah itu apakah tidak bertentangan dengan hukum syar'i? Karena kadang-kadang kan anak-anak sekarang ini mungkin terlalu gimana ya? Terlalu pengen nikah tapi masih kepengen bebas, seperti dia tidak ada ikatan dengan rumah tangga gitu. Jadi kadang-kadang sampai mengatur kewajiban dia sebagai istri, kewajiban suami, hak suami gitu. Kadang-kadang sampai bisa mengatur sampai demikian rupa. Salah satunya misalnya gini, di konsep Islam itu kan kalau perempuan itu bekerja tapi tidak diizinkan oleh suami, maka penghasilan istri itu haram. Ya, itu konsep Islam gitu. Tapi kan bisa jadi gitu ya, di dalam perjanjian pranikah itu ada gitu. Misalnya saya tidak mau disuruh berhenti bekerja. Nah, itu salah satunya. Ini kira-kira bagaimana Ustazah? Soalnya kita kan punya anak yang bakal menikah ya, jadi takut hal ini terjadi, kita bisa antisipasi. Mungkin itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana? Boleh ya. Tentang prenuptial agreement tadi ya, perjanjian pranikah. Nah, ini sebenarnya perjanjian pranikah ini populernya di dunia barat awalnya, karena dalam konsep Islam sendiri itu tidak ada. Tetapi yang ada dalam konsep Islam itu syarat-syarat tertentu agar pernikahan tetap maslahat itu ada. Itu salah satunya Ibnu Qudamah pernah menyampaikan dalam kitabnya, kita boleh mengajukan syarat ketika dilamar oleh laki-laki. Misalkan gini, saya nggak mau nanti terjadi kasus atau hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan KDRT. Jadi apabila terjadi KDRT ataupun perselingkuhan, saya minta tolong untuk dikembalikan kepada orang tua. Itu boleh. Terkait hal-hal yang sekiranya membawa maslahat dan menghindari dari kemudorotan. Tapi kalau perjanjian pranikah sudah sampai hal-hal yang menyalahi kodrat seorang perempuan, apalagi atas nama feminis, kesetaraan, ya. Feminis kan lawannya patriarki. Kalau laki-laki kan pengennya selalu memerintah, istri itu harus nurut apa kata suami. Nah, sekarang muncul gerakan feminisme. Feminisme itu menganggap bahwa kita harus setara dengan laki-laki. Di satu sisi, pandangan feminis ini boleh diambil ya, terkait masalah-masalah misalkan perempuan itu bukan barang yang cuma dinikmati saja. Nah, gerakan feminis itu biasanya mengangkat tentang topik-topik tersebut. Perempuan bukan barang yang cuma alat pemuat nafsu seksual saja, tapi juga punya hak untuk menjaga bagaimana kesehatan dirinya, menjaga bagaimana keberlangsungan hidupnya. Mohon maaf ya, terkait hamil saja. Itu pernah ada berita viral, dia melahirkan di Malaysia yang ke-10 kalau nggak salah ya, meninggal ya. Iya nggak sih? Padahal sesar itu nggak boleh kan sampai 10 kali. Kalau di dokter itu maksimal di 4 sampai 5 kali yang saya tahu. Kalau sesar berbeda kalau memang melahirkannya normal. Nah, ini itu boleh kita berbicara sebagai perempuan tentang hak kita. Memang sebagai istri boleh kita nurut sama suami untuk hamil terus. Tetapi kalau melihat caranya yang bisa merusak diri kita, kita punya anak 10 tapi emaknya meninggal, siapa yang ngurus anaknya? Itulah penting kesetaraan dalam beberapa hal saja sebenarnya. Beberapa hal di mana perempuan, kalau laki-laki boleh menjaga dirinya untuk keberlangsungan hidup, perempuan juga boleh demikian. Kalau laki-laki boleh dapat warisan sekian, istri juga punya warisan sekian. Nah, Islam itu sebenarnya sudah mengangkat sekali derajat perempuan, kesetaraan itu sudah diatur oleh Islam. Cuman sekarang banyak feminisme yang kebablasan, pengen semuanya setara sama laki-laki, ini salah. Laki-laki bekerja, perempuan juga harus bekerja, it's okay boleh, tapi pekerjaannya lihat, kira-kira menyalahi aturan atau kodrat perempuan atau tidak. Laki-laki pekerjaannya begini, gak cocok buat perempuan, muncul topik feminis, perempuan harus sama kerjaannya kayak laki-laki. Perempuan tidak boleh mengandung, menyusui. Perempuan tidak boleh dilarang untuk bekerja. Laki-laki tidak bisa membatasi gerak seorang perempuan di dalam rumah.
Nih yang harus difahami wahai para perempuan, sehebat apapun kita di luar rumah, sefamous apapun, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gaji kita, kalau sudah sampai rumah, suami tetap derajatnya di atas seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mau dia presiden di luar rumah, kalau masuk rumah dia istri. Tuh. Walaupun suaminya kerjaannya rendah di bawah dia, kalau sudah masuk rumah, apa kata imam? Itu yang diperdengarkan oleh dia. Mungkin di luar rumah dia memerintah orang, di luar rumah dia harus turut apa kata perintah suami selama itu kebaikan. Jadi prenuptial agreement, perjanjian pranikah ini bukan kewajiban, sebenarnya konsep Islam juga nggak ada. Tetapi kalau ngelihat kasus viral zaman sekarang, di sisi lain perlu adanya perjanjian pranikah. Yang tadi takut kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, mengambil hak perempuan itu bisa diurus dengan hal demikian. Jadi sebagai orang tua kita bisa ngarahin anak, nak perjanjian pranikah itu pada beberapa poin saja. Nanti kan ditulis poin-poinnya itu. Yang dijanjikan itu apa? Misalkan tadi kalau saya diselingkuhi dan itu merusak nama baik dan lain semuanya, maka boleh jatuh talak. Yang kedua, kalau ternyata dalam uang yang disatukan ada hutang pihutang dan itu bawaan sebelum nikah, maka saya berlepas diri dengan hutang tersebut, ada perjanjiannya. Ya. Terus kemudian lagi yang ketiga terkait dengan apa tadi? Kekerasan dalam rumah tangga. Maka saya akan adukan hal seperti ini kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu namanya perjanjian pranikah. Tapi kembali lagi, perjanjian pranikah itu bukan kewajiban. Itu cuma opsi yang kira-kira kita merasa butuh nih bikin perjanjian. Kalau sekiranya nggak mau bikin, ya udah nggak usah. Kita merasa gini, insya Allah saya sama suami bisa saling percaya. Insya Allah nanti rumah tangga kalau ada masalah bisa kita selesaikan baik-baik, silahkan gitu. Ya, jadi seperti itu ya Bunda ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky. Kebetulan saya belum menikah, Ustazah. Jadi saya ingin sedikit bertanya. Kemarin saya sempat berbincang juga sama adik saya. Saya kan perempuan ya, apalagi terkait dengan yang namanya syafar. Gitu. Tapi katanya kalau misalkan syafar itu kan ada batasnya, apalagi tidak tinggal sama orang tua. Apa? Gitu. Sekali lagi. Syafarah, maksudnya kalau tinggal tidak satu rumah dengan orang tua, jadi kalau pergi jauh kan nggak boleh sendirian gitu. Tapi ini karena temanya pernikahan, saya pengen tanya soal ta'aruf, Ustazah. Yang saya tahu kan ta'aruf itu kita kan bertemu setelah bertukar CV gitu kan, atau saling mengenal setelah saling mengenal tapi tidak bertemu gitu. Tapi bagaimana misalkan setelah proses ta'aruf itu kan bertemunya dua pribadi ya Ustazah, bagaimana kalau tiba-tiba tidak cocok sama mertua gitu kan, dan itu kan bisa jadi masalah juga di rumah tangga. Penting juga nggak sih penjajian pranikah itu yang berkaitan dengan hubungan dengan mertua dan menantu gitu. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya perjanjian pranikah itu terkait dengan harta, terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, KDRT juga sebenarnya bukan hanya dari suami ke istri atau istri ke suami, tapi juga dari mertua ke mantu, mantu ke mertua, atau dari ipar ke adik iparnya. Itu juga bisa masuk dalam kekerasan rumah tangga, karena KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga kan luas, besar. Bukan cuma suami ke istri, orang tua ke anak itu juga bisa KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya rasa kalau terkait sikap hubungan antara mertua dengan mantu itu nggak perlu dibikin perjanjian pranikah, ya. Namanya kita kan kadang-kadang ketemu suami aja, nikah sama suami aja kan berbeda pendapat, apalagi ketemu sama orang tuanya.
Maka nikah itu kan bukan hanya menyatukan dua orang yang menikah, tapi juga keluarga besar. Nah, pada prosesi ta'aruf, itulah pentingnya pengenalan lebih lama. Banyak kasus orang ta'aruf sebentar langsung nikah, tapi akhirnya cerai loh. Ini kasusnya sepupu saya sendiri. Baru kenal 2 minggu langsung nikah. Ya, ngajuin CV, setelah ngajuin CV bertemu keluarga langsung nikah. Begitu habis nikah 2 minggu cerai, dibalikin sama suaminya. Oh, marah ini keluarga perempuannya, semua ditanya kenapa. Mohon maaf sekali, masalahnya sepele sebenarnya. Karena kata lakinya, kulit istrinya enggak seputih wajahnya katanya. Jadi kan wajah tuh putih mungkin pakai bedak ataupun yang lainnya ya. Sedangkan istrinya selama ini pakaiannya benar-benar syar'i gitu, yang tertutup dan jilbab panjang gitu. Bahkan di berbagai kesempatan ada dia bercadar gitu. Kan kalau misalkan orang ta'aruf yang pakai cadar pun harus dibuka cadarnya untuk ngelihat. Kalau kita pernah nonton film ayat-ayat cinta, benar itu. Ya. Jadi baru boleh dibuka cadarnya kalau sudah ACC. Kalau belum ACC belum boleh lihat mukanya. Jadi ngajuin CV, kemudian komunikasi, oh ternyata saya cocok. Kapan kira-kira khitbah? Oke, nanti sore datang khitbah plus nazor. Nazor itu melihat. Dibukalah filmnya. Filmnya apa? Cadarnya kayak di film itu ya. Desir pasir di wah, masya Allah. Ini nggak boleh batalin lagi. Jangan gara-gara dibuka cadarnya. Ya, kok nggak sesuai ekspektasi saya gitu. Atau ini yang paling parah udah dinikahin, karena kan selama ini taunya cuma wajahnya saja. Udah dinikahin katanya kulitnya tidak seputih wajahnya. Astagfirullahaladzim. Cerai mereka akhirnya. Ya Allah, padahal alim bukan alim lagi itu suaminya, tapi sudah mereka pisah. Inilah pentingnya kalau perkenalan ta'aruf itu jangan sebentar, tapi juga jangan lama-lama. Jangan kayak orang pacaran sampai bertahun-tahun. Ya minimal lah ya. Waktu kondusif ya itu untuk ta'aruf 4-5 bulan. Setengah tahun. Sebenarnya. Tapi kalau lebih cepat dari itu Ustazah boleh nggak? Ya boleh aja sih sebenarnya. Tapi kita benar-benar kadang nggak tahu bagaimana dirinya yang sesungguhnya. Gitu kan, sebulan 2 bulan. Dalam waktu 5 bulan ini kita harus kepo sekepo-keponya. Nanya orang terdekat, nanya kawannya, bahkan ngobrol sama orang tua. Ini juga cara pendekatan sama mertua. Bu, punten, maaf, saya boleh tahu nggak lebih dalam lagi tentang si abang kayak gimananya. Ini saya ada satu kisah lagi Bu. Kepanjangan ya ceramah saya atau gimana? Ada satu kisah lagi, ini kisah nyata kawan saya sendiri. Dia nikahnya prosesi ta'aruf juga, dijodohkan. Ya, jadi perkenalan 2 minggu ketemu, suaminya datang belum khitbah, datang aja sekedar ngeliat, ketemu ngobrol. Akhirnya seminggu kemudian langsung dilamar. Ternyata setelah lamaran, kan si istri ini pengen lebih memantapkan lagi ya, karena sebulan lagi mereka menikah, waktunya cuma 1,5 bulan langsung nikah. Jadi persiapannya buru-buru. Nah dia minta pin ATM, password Instagram, Facebook suaminya, dikasih sama suaminya. Karena mereka merasa terbuka ya, dikasih. Istrinya takut dong, namanya baru kenal, dijodohin, dia nggak tahu track record gimana sih laki-laki ini dulu sebelumnya. Nah teman saya ini anak pondok, 6 tahun dia di pondok. Tapi dapat cowok yang memang bukan anak santri, bukan anak pondok, dia kerja di BUMN, maksudnya anak umum gitu biasa, bukan anak santri. Kan kita nggak tahu namanya kehidupan orang yang umum ya, dan dia jauh dari agama seperti apa, perlu dong lebih aware lagi, hati-hati. Akhirnya dia scroll dibuka DM Instagramnya, itu berapa tahun ke belakang, mohon maaf, suaminya pernah open BO. Lagi rame kan kasus open BO ini kan, istilah anak zaman sekarang. Ya, tahu nggak ibu-ibu open BO? Hah? Open BO, jualan online, tahu? Jadi ternyata yang bisa dipesan bukan Gojek sama Shopee doang. Perempuan sekarang bisa dipesan lewat media sosial, ya, lewat aplikasi.
Dia pernah beberapa kali open BO, takut dong si perempuan ini suaminya punya penyakit HIV, AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya. Akhirnya dia bilang sama laki-lakinya, maaf bang, boleh nggak saya minta tolong abang cek HIV dan AIDS. Itu pentingnya sebelum menikah, cek itu penting. Ya, setelah cek rahim, kan rahim ini untuk mengetahui kita punya penyakit apa nih, biar nanti nggak kaget setelah menikah. Yang kedua itu cek HIV atau AIDS, apalagi di zaman sekarang kita nggak tahu laki-laki itu kalau sudah hubungan intim tuh nggak kelihatan. Beda sama perempuan kan, perempuan kalau dia pernah hubungan intim berzina dia ketahuan pasti, ada bekasnya. Kalau laki-laki nggak ada. Ternyata pernah open BO disuruh cek HIV, suaminya nggak terima, tapi suaminya nggak marah. Dan yang lebih fatalnya lagi, suaminya nyampein ke keluarganya. Gimana nih, si A minta saya cek HIV karena itu dijodohin kan sama saudaranya. Keluarganya marah, didatengin teman saya. Kata keluarganya bilang, boleh saja anak kami cek HIV AIDS, tapi kamu juga harus tes keperawanan katanya. Dia udah deg-degan ya, karena kan keperawanan itu hilang kadang-kadang bukan hanya hubungan intim saja. Perempuan olahraga berlebihan itu bisa menghilangkan keperawanan, elastisitasnya ya. Kemudian lagi gara-gara naik motor terlalu sering, ada yang bilang seperti itu. Atau ada hal-hal tertentu kecelakaan itu juga bisa menghilangkan keperawanan. Takut nih teman saya. Ya sudah, akhirnya dia cek, alhamdulillah masih perawan. Si laki ngecek, alhamdulillah tidak ada penyakit juga. Ya, itu penting. Biar lebih dalam lagi pengenalannya, kita tahu, karena kita berumah tangga tuh nggak sehari dua hari, dalam waktu yang lama. Jangan sampai nanti nyesel. Makanya dalam proses ta'aruf, di proses berbulan-bulan itu sering ketemu sama mertua, sering ketemu sama orang ketiga yang wasilahin, abang-abangnya, adik-adiknya, tetehnya yang perempuan, sama ibunya, itu ngobrol. Pendekatannya dari situ. Kalau mau ketemu sama si doi boleh, tapi bawa orang ketiga. Misalkan dia bawa tetehnya, atau kita bawa abang kita, ketemu sama dia bertiga boleh. Tapi kalau cuman berduaan, itu bukan lagi ta'aruf, pacaran. Gitu ya. Jadi kalau terkait hubungan sama mertua, nggak usah pakai perjanjian pranikah. Kesian mertuanya puyeng nanti, ini apa, ada tanda tangannya dan lain sebagainya gitu ya. Maka lebih baik nggak usah. Itu masalah internal rumah tangga yang insya Allah kalau kita bisa selesaikan dengan baik, dia akan selesai dengan sendirinya. Tuh ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi ya. Afwan Ustazah, sepertinya nggak mencukupi, waktu kita sudah mendekati zuhur. Afwan ya ibu-ibu, pertanyaan kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Kami persilahkan Ustazah untuk menyampaikan kata-kata penutup sekaligus memimpin doa bersama untuk kita hari ini, Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di akhir kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah keilmuan kita terkait pernikahan dan rumah tangga. Yang kedua bisa jadi reminder, bisa jadi muhasabah diri kita yang sudah menjadi istri, yang sudah punya pasangan ataupun yang hendak menikah. Insya Allah rumah tangga itu banyak kerikilnya, banyak ujiannya, banyak sekali jalan yang perlu ditempuh. Kuncinya cuma dua, syukur dan sabar. Saling pengertian antara keduanya ya. Selanjutnya adalah kita semua manusia biasa. Kalau kita mencari kesempurnaan dalam diri pasangan kita, tentu dan pasti kita tidak akan temukan hal tersebut. Karena kita manusia, pasangan kita pun manusia. Bukan nabi yang tidak punya dosa sama sekali. Dia juga bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Maka sesama manusia pasti tidak luput dari khoto' wan nisyan, kesalahan maupun kelalaian. Kalau pasangan kita lalai, kita yang memperbaiki. Kalau pasangan kita salah, kita yang meluruskan. Kalau pasangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya watawassau bil haqqi watawassau bis sabri. Saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebaikan. Karena setiap manusia itu pasti butuh orang terdekat di sampingnya, dan mencari yang sempurna itu mustahil dan memang tidak akan didapati sama sekali. Kalau memang belum sempurna,
bisa kita sempurnakan bersama. Kita mencari orang yang serba kelebihan dalam dirinya tidak akan kita dapati. Maka kalau kita melihat kekurangan dalam pasangan harus kita lengkapi. Kalau sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Kalau kita yang kurang kita minta dilengkapi oleh pasangan kita. Itulah sejatinya perjalanan rumah tangga yang penuh hiruk pikuk dan semua orang pasti akan mengalaminya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai pasangan yang baik, dan Allah jadikan kita istri solihah yang kelak mendapat ridho dari pasangan kita serta mendapat ridho dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama para bunda sekalian, teteh-teteh yang hadir, kita angkat kedua tangan kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada kajian kita kali ini menjadikan kita orang yang lebih bersyukur lagi, orang yang lebih bersabar lagi, dan orang yang senantiasa merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahhi jasadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain wa bi barakatil walidain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan maupun dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa pasangan kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang terdekat kami, dan yang paling penting adalah dosa kami yang sangat bertumpuk kepadamu ya Allah. Jadikanlah dosa tersebut menjadi pelajaran untuk kami tidak mengulanginya ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi hamba yang lebih baik di hari ini dibandingkan hari kemarin ya Allah. Karena yang kami tahu manusia yang dilaknat olehmu adalah orang yang hari ini lebih buruk harinya daripada kemarin. Jangan jadikan kami demikian ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kajian pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Sekiranya kami yang belum mendapat pasangan, carikan ya Allah, berikan, hadiahkan, karuniakan kepada kami jodoh yang solih ya Allah. Bukan hanya baik pribadinya, bukan hanya tampan wajahnya, tapi juga sabar dalam menghadapi tingkah kami yang terkadang membuat jengkel ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar betul bahwa kami tidak mampu mencari yang sempurna. Paling tidak berikan kami kesabaran dan rasa syukur untuk saling menerima antar pasangan ya Allah. Begitupun hadirkan rasa syukur dan sabar kepada suami atau pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah suami kami, anak cucu kami qurrata a'yun. Bukan hanya enak dipandang mata kami, tapi juga menyejukkan hati kami ya Allah. Sekiranya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kuatkan kami ya Allah. Mampukan kami menghadapi masalah ya Allah. Dan tumbuhkanlah rasa cinta yang lebih besar lagi ya Allah antara suami dengan istri ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak cucu keturunan kami anak yang solih dan solihah,
anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang sukses bukan hanya di dunia tapi juga akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami di surga nanti ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid An-Nabawi pada pagi hari ini ya Allah. Andai kata di antara kami ada yang masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka ya Allah, dengan karunia dan rahmat-Mu, tariklah kami ya Allah untuk bisa masuk surga bersama-sama. Karena pada pagi hari ini menjadi saksi untuk kami bahwa kami belajar bersama ya Allah, kami menuntut ilmu bersama ya Allah, kami bertekad untuk memperbaiki diri kami bersama-sama. Jangan Engkau berikan sebagian dari kami itu tempat kami neraka ya Allah, tapi kumpulkanlah kami, mudahkanlah kami untuk saling bersapa nanti kelak di surga-Mu ya Allah. Begitupun ya Allah, kumpulkan kami dengan suami kami, orang tua kami, anak cucu keturunan kami, dan saudara-saudara kami, bukan hanya berkumpul makan di rumah kami, bukan hanya berkumpul menonton TV bersama, bukan hanya berkumpul untuk healing bersama, tapi kelak healing terbaik kami ya Allah adalah berkumpul di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terimalah segala permintaan baik kami ya Allah, hajat kami ya Allah, kabulkanlah ya Allah tanpa limit atau batas apapun ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Mughisu aghisna, ya Mughisu aghisna, ya Mughisu aghisna, faghfir lana dzunubana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur sampai ke bulan Ramadan semuanya. Insyaallah kalau Allah berkenan kita silaturahim di lain waktu ya. Mudah-mudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.